0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, dan 4 sampai 5 tahun. Saya Raden Ayu Farah Firdaus sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama, dan di sebelah saya teman saya Ainal Muraha sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Oke, pengertian fisik motorik. Fisik secara bahasa diartikan sebagai jasmani, badan, tubuh, sedangkan motorik diartikan dengan penggerak. Jadi perkembangan fisik motorik anak untuk usia dini dapat diartikan sebagai perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuhnya. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenatal dalam kandungan. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik. Pengertian motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang berkoordinir antara susunan saraf, otak, dan otot. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran motorik anak usia dini. Penjelasannya itu pengertian pembelajaran menurut Rostia 1982 halaman 8 mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses di mana guru melihat apa yang terjadi selama mengalami pengalaman edukatif. Untuk mencapai suatu tujuan yang kita perhatikan adalah pola perubahan pada pengetahuan selama mengalami edukatif. Untuk mencapai suatu yang kita perhatikan adalah pola perubahan pada pengetahuan selama mengalami belajar itu berlangsung. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, model pembelajaran cenderung preskriptif atau memberi petunjuk dan bersifat menentukan, yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menggunakan berbagai model pembelajaran motorik anak usia dini. Model tersebut digunakan untuk mencapai pembelajaran anak. Pendidikan di sekolah untuk anak usia dini mempunyai ciri khas sendiri, sehingga model-model pembelajaran motorik yang digunakan harus dipilih sesuai untuk anak usia dini. Dalam pemilihan model pembelajaran motorik tersebut dilakukan agar menjamin anak tidak mengalami cedera. Anak merasa nyaman, tidak takut ataupun cemas dalam melakukan gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran seharusnya memiliki 5 unsur, yaitu yang pertama, sintak. Nah, sintak ini adalah langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua, sosial sistem, yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga, principles of lesson, menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperhatikan, dan merespon siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Ya. Contoh model pembelajaran motorik halus anak usia dini. Yang pertama, menyusun puzzle dengan jumlah potongan sedikit. Puzzle akan terpasang sempurna dan membentuk objek yang benar hanya jika semua komponen puzzle dipasang dengan benar. Yang pertama, kita menyuruh anak untuk menyusun sebuah puzzle yang jumlah potongannya itu sedikit.
yang mana kita menyuruh anak tersebut untuk memasang puzzle tersebut dengan sempurna. Yang nomor 2, apa contohnya? Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan motorik akan membuat bayi dapat tengkurap, bergerak maju mundur, dan mulai merangkak. Seiring dengan berjalannya waktu, maka seorang bayi itu selanjutnya perkembangan motorik pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pertama, seiring berjalannya waktu, perkembangan motorik akan membuat bayi dapat tengkurap, bergerak maju mundur, dan mulai merangkak. Anak-anak itu maka setiap waktu itu akan terjadi perkembangan motorik yang membuat bayi bisa tengkurap, berjalan maju mundur, dan juga mulai merangkak. Beberapa contoh keterampilan motorik halus yang bisa ditunjukkan anak mulai di usia 2 tahun meliputi bisa menggenggam krayon dengan jari. Ketika anak sudah berumur 2 tahun, mereka sudah bisa menggenggam krayon dengan jari-jarinya, bukan lagi menjepit dengan kedua ujung jarinya. Yang selanjutnya, menyalin garis vertikal dan horizontal di atas kertas. Anak yang berumur 2 tahun sudah bisa menyalin garis vertikal dan horizontal di atas kertas. Yang terakhir, mampu membuka tutup wadah plastik dan memasangnya lagi. Anak yang berumur 2 tahun sudah bisa memasang dan juga sudah bisa membuka dan juga memasangnya kembali di sebuah wadah plastik seperti itu. Permainan kegiatan stimulasi seperti apa yang dapat diberikan pada anak usia 2 tahun? Yang pertama, permainan sederhana menangkap dan juga melempar bola. Permainan menggunakan adonan tepung atau play-doh. Kemudian anak diminta untuk meremas dan membentuk adonan sesuai imajinasi mereka. Bermain pasir, permainan meraba kasar halusnya suatu benda. Misalkan menggunakan amplas dan kain sutra. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh model pembelajaran motorik kasar untuk anak usia dini. Yang pertama, membawa anak ke sebuah lapangan. Yang pertama itu, anak itu dibawa ke sebuah lapangan yang mana di sana ada gundukan tanah, yang mana anak itu disuruh untuk menaiki dan juga untuk menuruni gundukan tersebut. Yang nomor 2, meminta anak berdiri sambil memegang bola. Bola dilemparkan ke atas dan anak itu berusaha menangkap kembali bola tersebut. Yang contoh yang nomor 2 yaitu meminta anak untuk berdiri sambil memegang bola, kemudian bola tersebut dilempar ke atas, kemudian disuruh untuk menangkapnya. Yang nomor 3, membuat sebuah garis di atas tanah atau lantai berukuran 20 cm, panjang 4 meter atau bentuk papan titian. Diharapkan anak berjalan maju dan mundur di atas garis itu. Nomor 3, membuat sebuah garis di atas tanah atau di atas lantai yang mana berukuran 20 cm, lebarnya 4 meter, atau menyuruh anak untuk berjalan di atas papan titian dengan maju mundur. Nomor 4, menjadikan lambang berukuran 2 meter yang menggantung pada sebuah penyangga. Diharapkan anak memanjat dan menggelantung beberapa saat pada tali tersebut, yaitu menyediakan tambang yang panjangnya itu 2 meter, di mana anak diharapkan bisa memanjat dan juga bergelantungan di tambang
di tambang tersebut. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.